Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sumantri, NIM 2005 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuliner Melayu Riau untuk menuntaskan tugas pada mata kuliah Budaya Melayu Riau. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan sebuah negara yang dimana memiliki banyak keragaman yang dikenal sampai mancanegara, baik dalam budaya, adat istiadat, agama, suku, dan lain-lain. Hal ini dalam banyaknya berbagai perbedaan di Indonesia, salah satunya budaya adat istiadat yang memunculkan berbagai bentuk keanekaragaman, baik dalam bahasa, kebiasaan, dan lain-lain. Dan salah satunya adalah makanan. Setiap daerah berbeda-beda. Nah, topik inilah yang akan mau dibahas di materi kali ini, yaitu makanan khas Melayu Riau. Banyak bentuk atau jenis berbagai masakan yang dilakukan oleh setiap daerah dengan tujuan agar menciptakan suatu karya baru yang dimana hal ini sangat banyak dilakukan oleh para pendahulu daerah tersebut. Dengan berbagai racikan, bumbu-bumbu yang dibuat dan diturunkan secara turun-temurun sampai pada masa modern sekarang tetap dikenal masakan suatu daerah tersebut. Sama halnya dengan makanan khas Melayu Riau, memiliki cita rasa yang unik dan berbagai bentuk dengan cara bahan yang berbeda-beda. Banyaknya bentuk kearifan lokalnya, Melayu Riau memiliki sejumlah macam bentuk makanan yang pasti enak tentunya. Misalnya bolu kemojo yang merupakan suatu makanan khas Melayu Riau yang memiliki cita rasa yang enak, lembut, dan makanan ini sangat disukai oleh masyarakat banyak. Budaya makanan Melayu Riau menciptakan suatu jati diri budaya itu sendiri. Artinya cita rasa sebuah atau beberapa makanan khas itu mencerminkan orang-orang banyak sekelompok budaya. Juga dalam penempatan namanya pun sering dikaitkan dengan aktivitas budaya itu sendiri dengan memiliki cita rasa yang enak dan bersih. Khas dari sebuah makanan itu mencerminkan bagi setiap orang untuk mencari apa itu budaya Melayu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam makanan. Dalam sebuah atau sejumlah pasti ada namanya nilai-nilai yang dikandung dalam sebuah makanan tersebut. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek sehingga dapat ditentukan nilai-nilai dalam makanan tersebut. Tentu hal ini sangat penting dikaji untuk diketahui. Jika ditinjau dari beberapa aspek, dalam hal makanan budaya Melayu Riau, dalam adat-adat Melayu Riau, nilai-nilai suatu makanan ini dapat dilihat dari cara diatur mulai dari tata cara meracik atau pengolahannya dengan benar ketika makan atau setelah makan. Aturan ini sangat mutlak, maka orang Melayu berpantang bila memakan makanan yang tidak sesuai dengan kajian adat istiadat Melayu. Artinya, penghargaan terhadap makanan itu sangat kental. Misalnya, ketika tuan rumah menyajikan sebuah makanan dan minuman bagi tamunya, mestilah penyajian itu bersikap tulus. Maka hal ini menunjukkan respon terhadap tamu, ada sesuatu nilai yang dirasakan, sehingga langsung memberikan penghargaan terhadap makanan atau minuman yang dimakan segera. Dalam pengolahannya terhadap makanan, seorang perempuan dilihat telah mampu menjadi seorang istri ketika cara menyiang ikan sesuai dengan aturan yang dipastikan kebenarannya.
Dan hal ini dapat dilihat dari aturan yang mungkin unik tapi memang sopan dalam hal kebenarannya. Terkait dengan cara memotong ikan, apakah ikan itu dipotong dalam bentuk miring atau dipotong dalam bentuk lurus? Tentu hal ini sangat unik. Bentuknya tali itulah nilai yang baik, dan mungkin hal ini sangat diperhatikan adat Melayu atau ada arti tertentu. Di sini dijawab, yaitu apabila sebuah ikan dipotong, menurut mereka hal ini adalah suatu cara yang tidak baik tentunya. Artinya sama seperti memberi kepada binatang, atau dapat juga digunakan sebagai umpan saat memancing atau memanjur. Jadi mereka mengambil kesimpulan bahwasanya memakan ikan secara dipotong demikian maka akan dianggap sebagai penghinaan bagi budaya Melayu hulu sungai. Dan juga ketika ada orang mengangkat dalam jamuan makanan, hal ini dianggap sebagai orang tidak tahu adat. Menyudahi makanan bagi orang Melayu, mereka itu mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Esa. Selain daripada itu, pinggan yang digunakan mesti dibasahi dengan air basuh tangan. Tentu hal ini ada artinya, yaitu agar memberikan kemudahan bagi para kaum perempuan untuk mencuci setelah makan. Pinggan yang kering akan lebih susah dicuci ataupun dibasuh sebab bahan minyak, baik itu dari bahan kuah, akan melekat dan mengeras di perlengkapan makanan tersebut. Nah, perlakuan lain dapat dilihat dari kaum laki-laki mengumpulkan perlengkapan makanan di sekitar majelis. Hal ini merupakan suatu cara untuk mempermudah tuan rumah agar mudah mengantarkan jamuan makan ke dapur. Itulah sejumlah atau mungkin masih banyak banyak nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah makanan Melayu Riau, sehingga hal itu tidak akan pudar dikarenakan diwariskan secara turun-temurun. Ada juga bentuk aturan yang lain, yaitu pada saat menghadap makanan dan saat makan juga diatur dalam adat Melayu Riau. Selanjutnya, jenis-jenis makanan. Jika dikaji dalam konteks keseluruhannya, tentu jenis makanan sangat banyak. Ada itu yang khusus digunakan dalam kegiatan makanan keseharian, dan ada juga khusus pada acara keagamaan yang dimana dalam pengolahannya berbeda. Dan di sini akan saya jelaskan dalam beberapa bentuk makanan saja, dan memiliki fungsi bahwasanya aturan yang mau kemana makanan itu digunakan, dan itu semua tergantung adat kebiasaan budaya Melayu. Jenis-jenis makanan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ikan patin. Ada satu makanan khas Pekanbaru yang sangat fenomenal dan spesial. Makanan tersebut adalah gulai ikan patin. Di Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru, gulai ikan patin menjadi makanan yang tak pernah kehabisan penggemar. Nah, pasalnya kuliner berbahan dasar ikan patin ini mempunyai cita rasa yang sungguh nikmat dan bisa menggoyang lidah siapapun yang mencobanya. Menu gulai ikan patin bisa ditemukan dengan mudah di restoran besar atau warung-warung makan yang tersebar di dalam area kota Pekanbaru. Nah, yang kedua yaitu asam pedas ikan baung. Asam pedas jadi salah satu ciri khas sajian di Sumatera, di Minangkabau. Misalnya terdapat hidangan asam padeh. Sementara di Aceh ada asam keong. Asam pedas juga
telah menjadi bagian kuliner Riau yang mendapat pengaruh kuat Melayu, masuk dalam menu wajib hampir di tiap rumah, sampai ikut disajikan juga pada berbagai acara adat setempat, seperti saat rangkaian upacara pernikahan, lebaran, hitanan, dan lainnya. Nah, masyarakat Riau mengolah asam pedas memakai kunyit, jahe, lengkuas, serai bawang merah, dan bawang putih. Agar muncul cita rasa asam, dimasukkan asam kandis atau air asam Jawa. Nah, asam pedas bawang ini enak banget guys, cobain deh. Yang ketiga yaitu ikan asap slice. Nah, kalau bahasa kaminya yaitu ikan salai guys. Nah, mungkin banyak para ibu yang menjadikan ikan ini sebagai ikan asin karena bentuknya yang pipih dan bertekstur renyah setelah digoreng. Tapi di Pekanbaru, ikan slice diolah dengan cara diasap atau dijadikan pindang maupun gulai. Ikan slice sendiri telah lama menjadi ikon Provinsi Riau, sehingga tak heran jika ikan ini banyak ditemukan di kota-kota yang berada di Provinsi Riau, termasuk Pekanbaru pastinya. Agar siap dan nikmat disantap, ikan slice perlu diasap selama kurang lebih 8 jam. Setelah diasap, ikan slice akan digoreng atau digulai atau dipindang. Biasanya ikan yang sudah diasap dikemas dalam styrofoam untuk dijual kepada pembeli, khususnya wisatawan. Silahkan dicoba guys. Lalu yang keempat, gulai belacan. Masakan dan makanan khas Riau memang tidak jauh beda dengan makanan khas kuliner di beberapa daerah Indonesia seperti Sumatera Barat, Kalimantan, serta saudara mudanya Kepulauan Riau. Walaupun memiliki kesamaan bentuk dan warna, masakan khas Riau tetap memiliki ciri khas dibandingkan masakan daerah lain. Seperti salah satu masakan khas Riau berupa gulai belacan. Nah, kalau kalian orang Melayu Riau pasti tidak asing lagi dengan sambal belacan ini. Sambal belacan sepertinya telah menjadi lalapan wajib di Riau. Riau dengan masyarakat dengan keturunan Melayu mempunyai masakan khas yaitu gulai belacan atau sambal belacan. Nama belacan sendiri diambil dari nama suku Riau, belacan yang mempunyai arti terasi. Nah, dari situ warga Riau membuat resep masakan gulai belacan. Nah, yang kelima guys, yaitu gulai siput. Nah, siput merupakan hewan cangkang bergelung dan berbeda dari keong. Siput memiliki ukuran lebih kecil daripada keong. Untuk membuat gulai siput, bumbu yang digunakan seperti bumbu rempah pada umumnya, berwarna kuning serta dicampur santan, sehingga terasa kenikmatannya lewat rasa gurihnya. Masyarakat Tanjung Pinang ternyata mampu mengolahnya menjadi sebuah kuliner penuh rasa rempah yang lezat dan disukai. Gulai siput sendiri dalam bahasa dialek Kuantan Singingi disebut dengan gulai cipuy. Sedangkan dalam bahasa Melayu Rokan disebut dengan rengkitang. Bahan pembuat gulai siput yang utamanya adalah siput dapat ditemukan di pasar-pasar tradisional Riau. Jadi terkadang tak perlu berburu langsung di sawah atau tempat lainnya untuk mendapatkan siput ini. Keenam adalah asida. Daerah Riau memiliki sebuah penanganan khas yang terinspirasi dari Timur Tengah bernama kue asida. Tidak seperti kue khas Riau lainnya bernama bolu kemojo. Ketersediaan kue asida di pasaran memang kalah banyak
Tapi sensasi rasanya tak bisa dianggap sepele. Walaupun terinspirasi dari makanan Arab, rasa kue asidah sudah mengikuti selera lokal sehingga mudah diterima masyarakat. Kudapan manis yang terbuat dari adonan tepung dan rempah ini memiliki rasa yang sangat lezat. Teksturnya yang lembut akan meleleh di mulut, berpadu dengan rasa gurih dari topping bawang gorengnya. Di Timur Tengah, jenis makanan ini dijadikan sebagai sarapan. Sedangkan di Riau sendiri, kue asidah biasanya dihidangkan bersama teh atau kopi sebagai teman makannya. Kue asidah memiliki rasa yang khas, yang sangat mencerminkan cita rasa makanan Melayu, yakni berempah. Kue asidah terbuat dari bahan rempah-rempah berupa kayu manis, pandan, cengkeh, sehingga membuatnya jadi terasa gurih dan manis. Selain itu, tekstur kuenya pun lembut. Ketika dihidangkan, biasanya masyarakat Riau sering menambahkan bawang goreng di atas kue asidah. Rasa manis pada kue dan sensasi aroma serta rasa khas dari bawang goreng menghasilkan pengalaman unik tak terlupakan saat menyantap kue asidah ini. Silahkan dicoba guys. Lalu yang terakhir yaitu miso. Miso atau miso adalah makanan khas Pekanbaru yang mudah didapati di berbagai sudut kota Madani. Selain di Pekanbaru, miso juga bisa ditemui di beberapa daerah lain yang seperti Medan dan Pekalongan. Untuk kamu ketahui, miso adalah makanan berkuah yang mempertemukan ragam bahan seperti mie kuning, mie putih, suiran ayam, tahu kering, kulit ayam renyah, dan potongan tulang ayam. Penggunaan bahan yang sederhana membawa pengaruh pada harga yang ditawarkan, yakni hanya sekitar porsinya. Di Pekanbaru ada rumah makan yang menjadikan miso sebagai menu utamanya. Tempat tersebut bernama Miso Pak Le yang bisa ditemukan di Jalan Tamrin, ujung Pekanbaru. Meskipun menyajikan makanan yang bisa juga ditemukan di warung makan lain, miso yang tersaji di Miso Pak Le mempunyai cita rasa yang istimewa. Bahkan saking enaknya, warung makan Miso Pak Le sudah penuh dikerumuni pembeli 1 jam sebelum jam istirahat makan siang. Makanan ini kemungkinan sangat lezat dikarenakan lebih banyaknya digunakan sebagai makanan kesehariannya. Nah, itulah tadi penjelasan dan jenis-jenis makanan atau masakan khas Melayu Riau. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.